Anda kembali di Economics dan masih bersama saya Tony Wenas, Presiden Direktur dari PT Freeport Indonesia. Pak Tony, saya ingin membicarakan terkait dengan target untuk full year 2020 ini, Pak. Kan sudah mulai ekonomi pelan-pelan dibuka oleh pemerintah gitu ya. Dunia pun juga sudah mulai kembali pelan-pelan membuka ekonomi. Anda melihat proyeksi di paruh kedua ini apakah akan lebih baik dibandingkan dengan paruh pertama, mungkin dari sisi produksi, penjualan hingga pendapatan, Pak? Jadi mungkin saya ceritakan sedikit bahwa kita memang sekarang ini PT FI sedang dalam masa transisi dari tambang terbuka yang sudah selesai tahun 2019 yang lalu. Sekarang akan sepenuhnya menjadi tambang bawah tanah. Dan tambang terbuka tersebut setelah selesai baru tambang bawah tanahnya bisa di-develop secara penuh. Dan tahun 2019 dan tahun 2020 adalah dua tahun transisi. Jadi kalau dikatakan bahwa kuartal pertama tahun ini kita memang produksinya lebih rendah daripada rencana kuartal kedua karena development-nya akan jalan terus. Dan kalau kita bandingkan, kalau kita rencanakan target tahun 2020 ini sekitar 753 juta pound tembaga dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 yang hanya 667 juta. Dan nanti di tahun 2021 rencananya itu kita akan bisa memproduksi tembaga sebanyak hampir 2 kali lipat dari tahun ini, yaitu sebanyak kira-kira 1,3 miliar pound tembaga. Jadi memang ini dikarenakan di tahun 2021 itu sudah hampir mencapai 100% dari kapasitas produksi kita. Dan tahun 2022 ke depannya akan langsung berproduksi 100% dari tambang bawah tanah dengan kapasitas produksi yang maksimal, yang kira-kira sekitar 100%. Jadi itu kira-kira memang ada ramp up yang sedang dilakukan di tahun ini dan semoga target-target ini bisa terus tercapai. Itu Pak Oke. Pangeran. Oke, baik. Pak Tony, ini Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam kekayaan rare earth element atau REE, Pak ya. Namun kalau kita lihat pengelolaan dari REE di tanah air ini masih belum maksimal. Apakah PT Freeport akan melihat ke arah sana sebagai mungkin dari diversifikasi lagi gitu untuk usahanya, kemudian juga Anda melihat berapa besar potensi REE di bumi pertiwi kita ini, Pak? Namun kalau buat PT FI, kita terikat pada IUPK, izin usaha pertambangan khusus yang diterbitkan oleh pemerintah di akhir tahun 2018, yang menugaskan kita atau memberikan konsesi kita untuk menambang tembaga dan mineral ikutannya. Dan ini kita diberikan izin sampai tahun 2041 dan sampai dengan saat ini PT FI masih akan tetap fokus terus untuk mengerjakan tambang Grasberg ini sampai dengan 2041. Jadi kalau ditanyakan apakah kita akan berminat di logam tanah jarang, mungkin saya bisa katakan bahwa kita akan fokus untuk menambang di Grasberg sampai dengan 2041 sesuai dengan Oke. IPK kita. Oke, fokus di Grasberg. Kalau boleh di-share infonya, berapa untuk cadangan Pak di Grasberg sendiri yang diperkirakan oleh Freeport Indonesia? Jadi kalau di Grasberg itu sendiri sekarang kira-kira ada sekitar 1,5 miliar ton biji yang bisa ditambang di situ. Jadi ini jumlah yang cukup besar dan kalau menurut perhitungan kita di sekitar atau apabila kita diberikan waktu yang lebih lama lagi, kita bisa melakukan eksplorasi lebih lanjut di bawah tambang bawah tanah yang ada sekarang dan kemungkinan besar masih ada sumber daya sekitar 2 miliar ton lagi. Sehingga kalau misalnya itu bisa didapatkan bisa jauh melebihi dari batas waktu izin kita yaitu 2041. Saya tertarik tadi kembali ke masa transisi gitu karena tadinya di bermain tambang di atas gitu ya, sekarang kan sudah mulai di masa transisi untuk di bawah tanah. Nah, untuk transisi seperti ini apakah ini juga akhirnya memerlukan teknologi ataupun juga akhirnya memerlukan SDM yang lebih Pak gitu, atau mungkin dari sisi produksi apakah sebenarnya sama saja gitu? Karena kalau saya sebagai orang umum gitu melihatnya kalau yang di atas tuh lebih gampang gitu ya untuk dikelola gitu dibandingkan dengan yang di bawah tanah. Jadi memang kalau dikatakan lebih gampang, di atas lebih terlihat, di bawah tanah tidak terlihat. Tapi kira-kira kalau tingkat kesulitannya sama-sama sulit, Pak. Sama-sama sulit karena juga untuk menambang di tambang terbuka Grasberg juga bukan hal yang mudah.
faktor cuaca, faktor alamnya dan faktor-faktor lainnya memang juga sangat sulit. Tapi memang dari segi kapasitas produksi atau jumlah produksi kita akan tetap sama. Namun yang tadinya dari tambang terbuka Grasberg itu ada sebagian besar dari tambang terbuka dan sebagian kecil dari tambang bawah tanah. Sekarang ini kita sudah akan seluruhnya dari tambang bawah tanah. Tapi jumlah produksinya kira-kira sekitar 200.000 ton biji per hari yang akan ditambang dan akan diolah. Jadi dari tingkat kalau dilihat dari segi safety-nya, sekarang ini kita akan masuk tambang bawah tanah dan sebagian besar peralatan tambang bawah tanah itu dilakukan secara unmanned, jadi tidak berawak. Loadernya, kemudian truk-truk yang ditambang bawah tanah, mengambil ore itu dilakukan secara robotik. Kita juga udah ada kereta api bawah tanah di situ yang mengangkut biji, yang juga dilakukan secara robotik dengan di operatornya anak-anak muda yang bekerja dari satu ruangan yang bersih, yang ber-AC dan juga dengan nyaman dengan joystick dioperasikannya. Begitu, Pak. Oke, Pak Tony, saya minta proyeksi Anda terkait dengan harga tembaga. Kalau kita lihat dari permintaan, kan tadi Anda melihat belum ada penurunan gitu, apalagi kembali ekonomi sudah mulai kembali bergeliat di seluruh dunia gitu. Kemudian juga permintaan untuk bahan-bahan untuk manufaktur juga tentunya akan kembali bergeliat. Apakah Anda melihat tren sempat turun gitu ya, sempat turun 2,5% jika dibandingkan dengan awal tahun hingga akhir semester pertama tahun 2020. Hingga akhir tahun apakah Anda melihat trennya ada kenaikan, Pak? Jadi kita memang sangat bergantung, Pak. Kita sangat bergantung dengan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi dunia, terutama dari raksasa-raksasa industri, yaitu Cina, Amerika, dan beberapa negara maju lainnya, termasuk juga Korea dan Jepang. Karena memang kalau dilihat pasar konsentrat kita itu sebagian besar adalah di Asia, yaitu Jepang, Cina, dan Korea, termasuk juga yang di PT Smelting di Indonesia yang mengkonsumsi kira-kira 40% dari konsentrat tembaga kita. Dan memang harapan kita, saya terus terang tidak tahu apakah harganya akan tetap naik ke depan atau akan turun ke depannya, karena memang itu pasar yang akan menentukan. Tapi memang harapan kita adalah dengan bertumbuhnya industri 4.0, mobil listrik akan lebih banyak dibuat, orang-orang akan membutuhkan kabel lebih banyak karena lebih menggunakan baterai, dan itu tentu saja membutuhkan tembaga dan beberapa logam dasar lainnya. Dan ini akan sangat membantu mengerek harga-harga mineral itu untuk bisa kembali naik ke harga-harga yang kita harapkan. Jadi dengan kata lain, akan sangat bergantung kepada pertumbuhan ekonomi dunia, terutama di negara-negara industri, negara-negara maju, negara-negara besar yang saya sebutkan tadi. Begitu. Oke, tapi mobil listrik tadi bisa menjadi kunci itu Pak ya untuk tambahan tentunya permintaan dari tembaga dunia. Oke Pak Tony, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami, Ekonomis akan kembali sesaat lagi. Setiap hari kita melakukan video conference untuk melakukan koordinasi bagaimana cara-cara penanganan, pencegahan, dan juga sosialisasi penentuan protokol-protokol yang dilakukan tentu dengan sangat ketat.